Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih hidupkan sampai detik ini setelah tadi malam dimatikan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukajibah. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat surga dimanapun berada, terima kasih tetap setia bersama kami di TVRI Nusa Tenggara Timur dan dalam acara Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi, tuk sesama. Barakallah. Alhamdulillah. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini di Jumat yang penuh berkah dan mubarak ini, saya tidak sendiri, saya hari ini didampingi oleh Ustadz Muhammad Nur Nazli SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Dan juga tidak lupanya saya juga ditemani karena udah 2 tahun ini pandemik Ustadz dan kita tidak ditemani oleh Ibu Majelis Talim. Alhamdulillah diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan ibu-ibu calon bidadari surga, insya Allah, amin, Allahumma amin, yaitu Majelis Taklim Nurul Huda Wali Kota. Assalamualaikum Umi Solehah. Sehat ya Umi ya? Ya alhamdulillah. Ini seger-seger pakai kuning ya, cerah ya. Jadi bau-bau surga udah ada nih. Amin, alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan hukum nazab dan juga akibatnya hukum tersebut di dalam Islam. Jadi Masya Allah Ustadz dan ibu-ibu Majelis Talim dan juga sahabat surga yang ada di rumah, silakan siapkan buku dan juga catatannya karena memang hari ini berkaitan dengan nasab ini juga luar biasa ya Ustadz. Kadang bisa jadi pada saat pernikahan maupun akad-akad di dalam fikih muamalah itu terjadi namun kita belum tahu ilmunya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah sama-sama Ustadz, panggilan Ustadz Nazli ya Ustadz ya. Siap. Alhamdulillah Ustadz Nazli akan sama-sama membahas terkait dengan hal tersebut. Siap. Kepada Ustadz disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqun al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu atau hadirin sekalian dimanapun berada, terutama ibu-ibu yang sempat hadir bersama kita di studio ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu seperti dikatakan Ibu Fitri tadi bahwa sekian lama kita tidak pernah bertemu, lalu kemudian pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara Mimbar Islam gitu. Terkait dengan tema kita hari ini yaitu makna atau pengertian nasab dan implikasi hukumnya terhadap Islam atau dalam ajaran Islam. Jadi menarik untuk kita bahas, perbincangkan sebetulnya apa itu nasab dan kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap ajaran Islam, terutama dalam hukum-hukum Islam gitu ya. Jadi saya mengawali dulu bahwa di dalam ajaran agama kita, khususnya di dalam rumah tangga ini, seorang ayah, seorang bapak itu adalah bertindak sebagai seorang pimpinan, seorang imam di dalam rumah tangganya. Maka seorang imam, seorang pemimpin, tentu dia akan sangat menjaga keluarganya atau orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya. Nah, salah satunya adalah
orang-orang yang berada di jalur nasabnya. Kullu ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi seorang pemimpin itu kata Rasulullah akan nanti dimintai tanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Dalam hal ini adalah orang-orang yang berada di dalam nasabnya. Nah, tentu mungkin ibu-ibu tentu bertanya, begitu apa sih itu nasab itu Ustadz? Kan begitu. Nasab ini adalah bahasa Arab, karena memang kita tahu bahwa ajaran Islam ini tidak bisa dipisahkan dengan bahasa Arab. Mengapa tidak bisa dipisahkan dengan bahasa Arab? Karena memang Islam itu diturunkan dan dibawa oleh Nabi yang berada di Jazirah Arab. Nah, otomatis Al-Quran itu akan berbahasa Arab. Begitupun juga hadis-hadis yang merupakan ucapan Rasulullah SAW itu sudah jelas pasti berbahasa Arab. Nah, begitupun nasab ini. Dan memang kalau kita lihat kondisi bahasa kita, ya memang tidak bisa dipungkiri karena bahasa kita cukup akomodatif terhadap bahasa-bahasa yang relevan ya. Bukan hanya bahasa Arab, bahasa Inggris, ya bahkan bahasa daerah pun ada masuk. Jadi sangat memang sangat terbuka. Jadi nasab itu adalah bahasa Arab. Jadi kata an-nasbu atau tanasub. Jadi nasab itu artinya secara bahasa itu menghubungkan kekerabatan. Jadi menyambung kekerabatan atau keturunan, iya. Tanasub itu berarti ikatan atau hubungan keluarga, ya. Hubungan kesetaraan, kesamaan begitu. Nah, begitu. Jadi nasab ini di dalam Islam sangat menentukan hukum-hukum pada peristiwa-peristiwa banyak hal. Misalnya hukum perkawinan. Nah, ketika seorang bapak atau seorang ibu mau menikahkan putranya, maka dia akan memeriksa nasabnya. Apakah anak yang dinikahkan ini betul nasabnya, keturunannya, hubungan darah dengannya, kan begitu. Begitupun juga dengan lawannya yang mau dinikahkan. Maka kita harus tahu bahwa lawannya atau katakanlah misalnya ini calon mempelai laki-laki atau perempuan, iya, misalnya kita laki-laki nih, ibu punya perempuan kan, anak perempuan misalnya. Maka saya akan perhatikan bahwa satu, apakah anak itu masih ada hubungan nasab atau asli tidak, dengan ibu, nah, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, apakah anak saya dengan anak ibu itu tidak terjadi nasab atau hubungan darah. Nah, begitu. Kalau sama-sama dilahirkan langsung, itu mah enak kan. Kita tahu dari dia orok kan sampai dia besar. Tapi yang menjadi masalah kadang-kadang adalah ketika anak itu diangkat. Nah, dan itu mesti ditelusuri. Iya. Jangan sampai di belakang sana dia nyambung darahnya. Makanya nasab ini perlu diperhatikan. Begitupun juga nanti di dalam hukum waris dan lain-lain. Dia sangat menentukan. Nah, istilah nasab ini, istilah nasab ini dipakai dalam Al-Quran. Coba ibu buka misalnya ketika ibu buka dalam surat Al-Furqan ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Nah, di situ menggunakan istilah nasab. Nah, jadi bahwa Allah yang menciptakan manusia dari air mani, ya, kemudian dijadikannya menjadi orang yang memiliki keturunan, wasihro besanan atau sesama punya anak, ya. Dan Allah sangat mampu terhadap hal itu. Artinya Allah sangat
mampu melaksanakan apa yang dikehendaki. Jadi nasab ini ada disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan dalam hadis Rasulullah pun juga disebut. Mungkin ibu masih ingat ketika para ustadz membacakan misalnya, ya, tungkahul mar'atu li arba'in, dinikahi wanita itu karena 4 pertimbangan atau 4 hal. Ya, apa? Lima liha. Karena hartanya. Atau lihasabiha, atau karena nasabnya. Itu. Atau lijamaliha, karena kecantikannya. Atau walidiniha, atau karena kesolehan, karena kuatnya agamanya atau kesolehannya. Ya, fasfar bizatiddin turibat yadaka. Jadi ketika seorang itu memilih menikahi seseorang wanita karena agamanya, maka kata Rasulullah, fasfar bizatiddin turibat yadaka, maka keberuntungan akan berada di dalam genggamannya. Ya. Kenapa? Karena ketika memilih agamanya, maka otomatis dia akan mengangkat nasabnya. Faktor yang tadi, ya. Maka dia akan menampakkan istrinya lebih cantik. Kenapa? Karena diperlakukannya dengan baik, dengan santun, dengan indah sekali. Jadi karena ya sama juga dengan kita. Kalau tiap hari susah gitu ya, kan pasti nanti akan membuat akan berdampak pada penampilan kita. Masya Allah. Gitu kan, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi istilah nasab ini memang kental dalam ajaran Islam, tidak bisa dipisahkan. Nah, mungkin yang penting adalah ketika kita membahas soal pernikahan. Ya, karena efeknya ke belakang-belakang ya, Ustaz, betul, ya. Betul Ibu, betul Ibu Fitri ya. Jadi dia sangat berdampak di dalam hukum. Ya. Misalnya pernikahan ya. Kita banyak lihat kasus-kasus yang ada, begitu hilang tiba-tiba kemudian ketemu lalu menikah. Ya. Ternyata begitu ditelusuri nasabnya, ternyata dia bersaudara. Nauzubillah, gitu kan. Banyak hal. Jadi ini penting sekali untuk. Begitu juga sebaliknya ketika kita mau menjaga nasab kita. Misalnya seorang bangsawan, kalau mungkin dulu, kalau sekarang mungkin tidak terlalu aneh ya, karena kita sudah majemuk begini, jadi tidak terlalu nampak lah, tidak terlalu diperhatikan ya. Tapi kalau dulu itu sangat kental, ya. Mengenai nasab ini. Ya. Maka dalam Islam itu dikenal istilah sekufu. Bukan sepupu ya, sekufu ya. Sekufu itu artinya sebanding. Dari segi nasabnya, dari segi strata sosialnya. Ya. Nah, anak ibu S1, saya punya anak S1 juga. Jadi dia itu sekufu. Terus jadi hal-hal ini penting. Tapi apakah itu menjadi wajib di dalam Islam? Tidak. Tetapi menjadi pertimbangan. Iya. Gitu ya, menjadi pertimbangan. Baik Ustadz, begitu. Sekarang kita masuk terkait dengan nasab ini, karena memang kan tadi ya, dulu itu sangat detail diperhatikan, cuman sekarang mulai jarang diperhatikan nih Ustadz. Ini berkaitan dengan yang sekarang juga banyak terjadi hamil di luar nikah nih Ustadz ya. Nauzubillahi min dzalik ya, mudah-mudahan anak keturunan kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Nah, ini berkaitan dengan nasab. Nah, ketika nanti si anak ini kan kalau perempuan berarti otomatis kan jadi nasab ibunya nih Ustadz, meskipun akhirnya dia menikah dengan orang yang tadi, tetapi kan ketika anak itu dihasilkan dari di luar nikah, nah di Indonesia ini kan sering terjadi bahwa kalau diungkapkan pada saat akad nikah kan malu, nah Ustadz, nah ya kan, binti padahal kan sebenarnya jadi ini ya, bukan bin jadi binti kan Ustadz. Nah itu gimana Ustadz hukumnya? Apakah akadnya 2 kali? Secara diam-diam apa bisa jadi kan ketika dia ngungkapin akhirnya nggak jadi nikah nih anaknya, dilema nih Ustadz. Gimana coba Ustadz nih jawabannya secara hukum agama Islam bagaimana? Ya. Baik Ibu Fitri, terima kasih pertanyaannya, sangat aktual menurut saya. Maksud saya sangat aktual itu adalah banyak kasus. Tapi mudah-mudahan di kita ini tidak ada ya Bu ya. Nauzubillah ya. Saya kasih kronologi dulu. Islam ini
sangat memelihara nasab. Karena ketika kita di dunia ini, seseorang itu sangat kuat ikatan kekeluargaannya dengan nasabnya, hubungan darahnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki menyambung naluri manusia bahwa ketika di dunia dia berkumpul bersama, dia bahagia bersama, dia rileks, dia santai, dia refreshing, dia berada dalam kegiatan-kegiatan tertentu dengan bahagia ketika dia bersama berkumpul dengan keluarganya. Maka kemudian di akhirat pun Allah menginginkan kita bahagia bersama dengan keluarga kita. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika nasab itu tidak diindahkan pada waktu pernikahan. Nah, di dalam ajaran agama Islam itu sangat dilarang yang namanya zina atau hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah. Ataukah misalnya sesudah bercerai. Ya. Sesudah bercerai kan ada masa iddah kan? Masa iddahnya, iya. Nah, kenapa masa iddah itu harus ada? Itu terkait dengan nasab. Ya. Baik, saya jelaskan. Jadi ketika seseorang menikah di luar ketentuan yang ajaran Islam, maka muncullah beberapa istilah. Anak yang dilahirkan itu menjadilah anak haram, itu anak zina dan lain sebagainya. Anak ini memang secara biologis adalah putranya, tetapi dalam hukum Islam bukan anaknya. Bukan anaknya. Nanti dalam waris pun juga begitu. Dia tidak berhak mewarisi. Saling mewarisi tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak dihasilkan dari hasil proses pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Nah, kalau begitu bagaimana statusnya anak itu? Jelas anak itu statusnya adalah anak ibunya. Anak ibunya. Lalu bagaimana tadi pertanyaannya? Kalau misalnya nanti mau dinikahkan bagaimana? Nah, solusinya adalah tidak usah disebutkan bintinya. Tidak usah disebutkan binnya. Oh ya. Jadi cukup. Tapi Ustadz bagaimana dengan kami yang sudah terlanjur? Udah terbiasa. Jangan ya? Di sini ya. Iya. Ada nggak di sini? Insya Allah tidak ada, cuman mungkin keluarga ya Umi ya. Nah itu susah memang. Makanya kita perlu hati-hati sekali. Perlu membimbing keluarga kita. Iya. Baik Ibu. Ada hikmah besar di balik itu. Tadi saya katakan di awal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita berkumpul bahagia bersama dengan keluarga kita, dengan keturunan kita. Begitupun nanti di akhirat. Nah, kalau anak itu bukan hasil anak yang sah dari kita, maka dia tidak mungkin akan berkumpul dengan kita. Kemudian begitu juga dengan orang yang masa iddahnya belum habis. Supaya dia punya rahim itu bersih, tidak ada saham yang pernah tidak ada yang masuk di dalamnya, mencampuri, sehingga ketika nanti dia menikah dengan orang lain, jadi kalau ada maka dia ada anaknya yang di awal, yang istri pertamanya, yang sebelum dia cerai. Nah, tapi ketika sudah bersih, maka otomatis ketika dia bercampur kemudian dengan suaminya atau istrinya yang baru, suaminya yang baru, maka otomatis kan darahnya sudah murni darah suaminya. Itulah rahasianya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum masa iddah itu. Sehingga menunggu dia sampai bersih. Ya, baik. Nah itu ya. Nah tadi yang mengenai kembali ke persoalan tadi, jika itu terlanjur nah sekarang mau menikah misalnya, itu sudah saran saya adalah tidak menyebutkan namanya. Karena kalau mau menyebutkan binti, misalnya ya, si A binti Fulan. Kan ibunya malu kan? Ya. Wah, berarti ketahuan nih. Ya kan? Oh, kamu ketahuan. Kan jadi malu. Ya. Nah, jadi jangan disebutkan saja. Ya.
Nanti ketika kepala KUA misalnya bertanya, ya itu teknis ya. Ya. Tanya kenapa tidak ada semuanya, kan bisa dijelaskan. Terbuka saja, buka saja peristiwanya. Yang sudah terjadi dan kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan sebelum menghembuskan napas terakhir kita dapat ampunan dari Allah. Nah, begitu. Jadi Ustadz mohon izin memotong, berarti ketika misalnya sudah berakad, tidak perlu akad lagi Ustadz berarti? Karena dikhawatirkan yang kan yang menjadi wali yang menikahkan ya, itu juga kan ada urut-urutannya Ustadz ya. Dari ayah ke saudara kandung terus ke paman. Nah ini kan karena tadi Ustadz bukan nasab bapaknya nih yang nikahkan kan, nah itu Ustadz jadinya baik. Jadi nasab ibunya, jadi yang menikahkan lebih ke kakeknya. Dan misalnya kakeknya tidak, akhirnya kan mewakilkan ke KUA. Nah biasa kan penyerahan-penyerahan seperti itu juga bagian daripada syarat proses ijab kabul kan Ustadz. Nah itu gimana? Yang sudah terlanjur dan yang kedua tadi itu Ustadz. Mungkin pada masa-masa lalu ketika petugas-petugas KUA kita belum siap, belum banyak di pelosok-pelosok misalnya, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sekarang ini kan KUA sudah siap, dan kalau menurut saya karena ini adalah suatu peristiwa yang sakral, maka sebaiknya terbuka kepada KUA, kepada pemerintah yang sah. Nah kita ini kan menganut kompilasi hukum Islam. Artinya hukum Islam dalam hal perkawinan ini sudah disonding dengan hukum positif negara kita, sehingga dia berjalan selaras. Maka tentu tidak logis kalau kompilasi hukum Islam itu sudah ada, artinya hukum negara dengan hukum Islam ini sudah bersinergi, sudah sejalan, lalu kemudian kita menempuh hukum lain, menggunakan hukum lain, kan ada apa? Ini tanda tanya kan? Ada apa sih kok sembunyi-sembunyi aja, kok diam-diam aja, kok bisik-bisikan, kan menunggu pertanyaan. Nah makanya tadi saya bilang, kalau memang mau baik, mau memperbaiki yang rusak-rusak itu, ya terbuka saja. Terbuka saja. Jadi nanti KUA akan mensiasati bagaimana teknis pelaksanaannya, sehingga selesai nanti itu tetap dicatat dengan baik. Nah kalau misalnya udah terlanjur dan dia tidak terbuka sama KUA nih ceritanya Ustadz. Jadi misalnya nih, kan dulu belum ngaji nih, belum ngaji, gabung dengan ibu-ibu. Setelah gabung dengan majelis talim dengan ibu-ibu, jadi tahu sebagaimana dong Ustadz, maka mesti diulangi nikahnya. Berarti diulangi akadnya ya. Diulangi akadnya, karena dulu mungkin pada saat menikah itu menyebutkan bapak dan ibunya, padahal dia sesungguhnya bukan nasabnya. Bukan nasabnya menurut hukum Islam. Secara biologis putranya dia, anaknya dia, tapi secara hukum Islam tidak melalui hubungan pernikahan yang sah. Jadi begitu. Nah, kemudian jika misalnya nih, bagaimana jika banyak persoalan yang banyak masalah turunannya itu, kasusnya banyak. Bagaimana jika misalnya sudah terlanjur hamil? Nah, saya banyak menghadapi masalah itu, tapi saya sarankan untuk menikah baik-baik dengan syarat tidak boleh berhubungan sampai anak itu lahir. Supaya darahnya jangan bercampur. Maksudnya campur bagaimana Ustadz? Kan bapaknya itu juga. Iya betul. Tapi status bapaknya tadi itu sebelum dia menikah dibuatnya. Nanti hamil berarti masuk lagi darah yang bersih setelah dia menikah. Kan secara logika ini logika. Artinya bercampur darah kotor dengan darah bersih. Nah makanya kita batasi, kalau sanggup siap, ya sudah nikahkan. Nah, jadi tunggu dia sampai anak itu lahir, sehingga anak itu lahir murni binti ibunya atau murni bin ibunya. Begitu. Baik Ustadz, saya mau nanya lagi Ustadz, apakah sah dalam pernikahan itu misalnya menikah dalam kondisi hamil? Karena untuk menjaga, kan baru tahu hamil ya seminggu, 2 minggu, sebulan, jadi kan belum kelihatan besar nih Ustadz. Jadi si lanang, anak yang laki-laki tadi mau bertanggung jawab, akhirnya mumpung belum kelihatan malunya, bahasanya tuh kan gitu. Akhirnya menikah. Apakah akad nikah dalam kondisi hamil itu sah Ustadz dalam pandangan Islam? Hal ini masih polemik, Bunda. Masih polemik ya. Memang ada beberapa pandangan yang
membolehkan, juga ada yang tidak membolehkan. Tetapi pada umumnya kita terbentur kondisi di lapangan karena pihak keluarga sudah mendesak. Ya, keluarga sudah mendesak, dia juga malu. Terus kemudian secara psikologis ini ketika terlihat sudah hamil, maka kemudian dia menjadi depresi, menjadi tertekan. Nah, takutnya juga ya laki-laki itu kemudian jangan sampai karena satu dan lain hal sehingga dia bisa lari dari tanggung jawab dan sebagainya. Sehingga pada umumnya menghadapi seperti itu keluarga mendesak untuk dinikahkan. Tapi kalau sepanjang ini kami termasuk kelompok yang membolehkan dengan tadi syarat tadi bahwa nikahnya menjadi sah, hanya saja tidak boleh bercampur. Kenapa? Karena menjaga nasab tadi. Biarlah nasabnya anak itu murni ibunya. Nah, ya. Tapi kalau nanti dia berhubungan, maka masuk darah baru, darah yang sah dari bapaknya. Jadi bapaknya statusnya apa nih? Ayah sekarang ya. Ayah atau bukan? Bukan, iya. Nah, karena bercampur. Pada saat itu anak 3 bulan, kan ibu tahu proses manusia jadi dari segumpal darah menjadi dari setetes mani menjadi segumpal darah, janin, ya, lalu kemudian menjadi manusia pada 120 hari. Nah itu sudah melewati, kalau apalagi kalau 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu sudah lewat jauh, itu sudah jadi manusia itu. Artinya apa? Ini sudah darahnya sudah murni ke ibunya, nasabnya, tidak ada campur bapaknya. Nah, kalau dia dinikahkan pada bulan-bulan ke-6, pada bulan ke-7, itu lebih parah lagi. Tapi pandangan yang mengatakan tidak boleh, nah ini yang bersikukuh. Tapi bagi kita yang bersentuhan dengan masyarakat ini sangat berat untuk menghindari itu. Bukan kita yang berat, kita mau tinggal nikahkan saja, selesai. Saya nikahkan engkau, wahai si A, saya nikahkan engkau dengan si B yang merupakan walinya diwalikan kepada saya dengan mas kawin sekian. Selesai, gampang sekali, cepat. Tapi secara psikologis, nah ini yang jadi berat bagi keluarga. Nah itu yang tadi saya katakan bahwa kita umumnya di lapangan itu sangat sulit untuk menghindari itu. Baik Ustadz, nanti kita akan lanjutin lagi Ustadz ya, karena akan ada iklan dulu. Baik Ustadz. Baik sahabat surga dimanapun berada yang baru bergabung, juga ingin kami sampaikan bahwa tema kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan hukum nasab dan juga akibatnya dalam hukum Islam seperti apa. Namun jangan kemana-mana, kita akan menyambung kembali setelah menyaksikan iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mimbar Agama Islam, teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi, untuk sesama. Barakallah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat surga yang ada di rumah yang masih setia bersama kami di Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat surga yang baru bergabung, ingin kami sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan nasab ya, hukum nasab dan apa akibatnya dalam hukum Islam. Dan juga saya tidak sendiri ya, sama Ustadz Muhammad Nur Nazli SAG dan juga Umi-Umi Soleha calon bidadari surga ya, amin. Yaitu Umi-Umi dari Majelis Taklim Nurul Huda Wali Kota Kupang. Baik, sekarang kita sudah masuk pada sesi tanya jawab. Jadi kepada Umi-Umi Soleha silakan yang mau bertanya boleh berdiri, sebutkan namanya Umi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Gentar Alam. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau kita bicara nazab berarti sangat berkaitan erat dengan hukum perkawinan dan hukum waris. Nah, yang saya ingin tanyakan, mungkin dalam nazab ini siapa-siapa yang mahram atau haram untuk dinikahi, Pak Ustadz? Dalam hukum Islam menurut nazabnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Umi atas pertanyaannya. Selanjutnya, ya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nuraini Himang. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz tadi sempat membahas masalah masa idah. Dalam kehidupan selama ini saya atau mungkin ibu-ibu juga yang lain mengetahui bahwa masa idah itu berlaku, setahu saya hanya untuk yang yang mungkin pasangannya suaminya meninggal atau istrinya. Yang saya mau tanyakan, apakah dalam perceraian itu ada berlaku masa idah juga Ustadz? Itu. Kalau memang itu yang berlaku, ingin saya tanyakan, dalam masa idah itu semisalkan bercerai dalam keadaan hamil, terus tidak menunggu sampai selesai masa idah, terus bisa menikah lagi, anaknya apa bisa menjadi nasabnya? Ya, baik. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Selanjutnya, lagi yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Cici Likur dari Majelis Ta'lim Nurul Huda. Saya mau bertanya menyangkut pernikahan ya. Misalnya pernikahan antara sepupu sekali. Dari kakak, suami itu adik, ibu, kakak lagi yang satunya ibu. Jadi yang berarti anaknya sepupu sekali. Itu perkawinan antara sepupu sekali itu bagaimana dalam hukum Islam? Ya, sepupu sekali ya Umi ya. Jadi calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, mamanya kakak adik atau papa dan mamanya kakak adik gitu. Mama sama bapaknya kakak adik. Sepupu satu ya. Biasa sepupu sekali. Ya. Mungkin hanya itu saja dari saya. Baik. Terima kasih Umi. Nanti kami buka lagi, kita akan menjawab dulu 3 penanya. Baik nih Ustadz, luar biasa ya, memang kompleks sekali Ustadz ketika kita memang membahas masalah fikih muamalah berkaitan erat dengan nasab ini. Yang pertama dari Umi Devi, siapa yang dinikahi, yang haram dinikahi berdasarkan nasab tadi? Silakan Ustadz. Alhamdulillah ya, pertanyaannya Bunda sekalian, ini pertanyaan yang menurut saya juga sangat bagus dan memang aktual sekali. Artinya masalah itu sering kali ketemu dengan kita ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat kita ya, terutama masyarakat Muslim. Kalau di luar mungkin tidak terlalu diperhatikan. Tapi bagi kita Muslim itu wajib hal itu diperhatikan. Baik, saya jawab dulu mengenai yang pertanyaan pertama tadi soal ini apa namanya, siapa-siapa yang menjadi mahram atau orang-orang yang tidak boleh dinikahi dalam ajaran Islam. Nanti Ibu buka surat An-Nisa ayat 23. Nah, di situ lebih jelas ya. An-Nisa ayat 23. Tidak apa-apa saya sebutkan sepintas ini bahwa di antaranya itu adalah jadi ibu kita. Terus kemudian bagi perempuan adalah bapak tirinya misalnya, terus kemudian itu kan jalurnya nanti ke samping misalnya, dan ke atas ke samping bisa, ke bawah juga bisa. Jadi kita misalnya dengan lahir dari seorang ibu, maka kita dengan ibu tidak boleh, karena ini mahram. Terus kemudian ke bawah anak kita, anak perempuan kita maksudnya, nggak boleh kan? Saya laki-laki, anak perempuannya nggak boleh. Nah terus ke samping, berarti saya laki-laki ini anak dari bapak saya atau anak dari ibu saya punya saudara perempuan samping, ya. Jadi bibi atau paman, nah itu tidak boleh. Jadi bapak, baik dari ibu, bapak maupun ibu. Ya. Nah, nanti ada kaitannya dengan pertanyaan yang terakhir tadi, Bunda yang ketiga tadi tanya soal ini, ya sepupu satu kali. Nah, kalau kita tidak boleh menikahi bibi karena darah, masih ikatan darah ini, maka anaknya bibi atau anaknya paman
dengan saya itu sepupu satu kali, maka boleh. Itu sudah agak menjauh, jadi sudah tidak mahram lagi. Jadi memang masih nasab, masih ada hubungan darah dengan kita, tapi sekali, tapi sudah bukan mahram. Nah, yang ditanyakan mungkin maksudnya mahram ya, yang tidak boleh dinikahi kan ya. Nah, walaupun itu keluarga sepupu 2 kali, sepupu 3, apalagi 3 kali, itu. Begitu juga nanti misalnya anak kita punya istri, nah itu tidak boleh. Ataukah ini saudaranya istri ketika masih bersama dengan kita, kan istri saya punya adik atau istri saya punya kakak, gitu kan. Nah istri saya kan masih dengan saya, terus saya mau nikahi lagi adiknya atau kakaknya, nggak boleh. Begitupun juga dengan kita punya anak, punya orang tua, besan. Itu nggak boleh karena darah kita satu arah. Nah itu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Atau bukan darah tapi sesusuan. Misalnya nih bunda pada waktu kecil ini anak saudara, anak sepupu lah misalnya. Ini kalau saudara kan dekat, ini sepupu yang jauh atau misalnya keluarga jauh. Bunda susui anaknya siang malam, karena dia ada di Kupang misalnya 1 pekan gitu ya. Nah, selama dia kegiatan di kantor, bunda yang susuin terus itu anak sampai dia pulang. Misalnya. Nah, anaknya bunda dengan itu anak nggak boleh nikah. Karena sesusuan, tapi bukan saudara. Tapi dia tetap mahram. Mahram dalam hukum Islam. Nah, itulah yang perlu diperjelas. Sehingga darah yang dihasilkan dari pernikahan ini murni dan diridhoi Allah, kan itu yang kita inginkan. Nanti Ibunda baca baca surat An-Nisa ayat 23 ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah jangan lupa catat Quran surat An-Nisa ayat bisa 23. Itu di situ jelas, nanti dijelaskan semua ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan kedua, masa iddah. Masa iddah ini kaitannya dengan nasab ya. Kaitannya dengan nasab. Memang kadang-kadang ada polemik, ada saja polemik di masyarakat kita karena mereka mungkin tidak selamanya tidak sabaran atau kemudian tidak paham terhadap hukum Islam. Tapi perlu digarisbawahi bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat ini adalah dalam rangka menjaga kemurnian nasab kita, menjaga kemurnian keturunan kita yang satu darah, satu aliran darah. Nah, kenapa? Karena di dunia saja kita bertanggung jawab kepada mereka. Makanya di dalam kurban, nah ini saya kaitkan ada hal baru lagi misalnya dalam kurban ya. Dalam kurban kan ada pandangan yang kita di Indonesia kan umumnya nanti kurban tahun ini saya gitu kan. Terus tahun besok misalnya istri. Nah, tahun lusa anak gitu kan digilir gitu. Padahal sebetulnya boleh saja baik kambing maupun sapi tidak harus masing-masing. Ketika saya yang berkurban, maka orang-orang yang dalam nasab saya, termasuk istri, itu masuk di dalamnya. Boleh diniatkan nasli dan keluarga, dapat dia, boleh. Kan ini yang maksud saya kaitkan karena kan baru kemarin kita kurban nih, toh. Bunda masih ingat kan? Pada kurban kan Bun? Alhamdulillah. Nah itu, jadi itu boleh. Jadi tidak perlu, saya aja deh, atau ibu aja deh, bapak aja deh, bentar bertengkar nih. Saya kan belum. Nah, nggak perlu. Sudah, mana aja yang atas nama, yang lain ikut. Tapi kalau misalnya ada kelebihan mau 7 nggak apa-apa 7 ekor. Nah kalau 7 bukan 7 ekor kambing, mending bikin sapi. Sapi 1 ekor, sudah atas nama keluarga sudah. Bisa. Baik Ustaz. Terus yang ketiga tadi ya. Yang kedua tadi masa iddah tadi. Jadi masa iddah itu adalah berapa lama nih Ustaz? Jangan-jangan ada yang belum tahu masa iddah nih berapa lama? Ya, umumnya kan 40 hari sekali haid. Ya. Jadi kalau dia hamil maka ditunggu sampai bersih gitu ya. Prinsipnya adalah bagaimana rahimnya itu bersih dulu baru menerima tamu baru. Itu bahasa gampangnya lah. Nanti kalau ibu hafal ini kok susah, kok ribet. Pokoknya intinya itu rahim dibersihkan. Jangan sampai masih ada darah lama. Gitu kan?
Nah, itulah kira-kira bahasa sederhananya, supaya gampang kita pahami. Nah, bahwa iddah itu adalah dimaksudkan untuk mengosongkan rahim. Iya. Sehingga ketika dia dengan suaminya yang baru, maka darah suaminya yang baru murni masuknya juga, tidak terkontaminasi oleh darah lama. Yang lama, ya, begitulah bahasa sederhananya. Begitu indahnya di dalam Islam ini. Iya. Ada banyak kasus, bahkan ada orang yang kemudian bercerai tadi Ustadz, mohon izin. Ya, apakah tadi yang apakah masa berarti antara orang yang baik itu sudah ditinggal meninggal, ya mohon izin, bertinggal meninggal ataupun dia tinggal meninggal sama suaminya, atau pada saat bercerai itu berarti tetap harus menjaga yang tadi masa iddah itu kuncinya menjaga itu ya Ustadz ya, menjaga ini ya begitulah kira-kira, jaga rumahnya baik-baik, jangan ada tamu yang nggak jelas datangnya. Astaga. Jadi apa namanya Bunda, sebetulnya lebih mudah mereka yang meninggal daripada yang bercerai. Karena kalau yang bercerai ini kan ada temponya, makanya kan ada proses pengadilan, ya kan? Jadi memang ribet. Tapi kalau cerai, pokoknya selesai meninggal, tunggu masa iddahnya selesai, silahkan. Nah, karena itu mau dalam keadaan dia bersih atau dalam keadaan dia hamil atau tidak, dalam keadaan dia menstruasi atau tidak, kan tidak pengaruh lagi. Begitu selesai, sudah silahkan. Itu sudah bersih. Ya, masa iddah itu masa iddah itu sama, supaya tapi kalau cerai tidak boleh dalam keadaan hamil. Nah, itu sama nggak Ustadz jadinya? Iya. Jadi penasaran emak-emak ini. Ya, jadi gimana, apa namanya, memang susah juga sih ya. Ya, antara ini ya, tapi benar kalau kompilasi ya Ustadz ya, hukum. Iya. Tapi kan biasanya kalau di pengadilan itu mereka lebih paham kondisinya. Kalau mereka tahu bahwa ini kondisi hamil, makanya kan proses itu masih ada sekian bulan. Atau menunggu sampai anaknya lahir dulu, baru kemudian diproses. Ya. Tapi kalau melalui pengadilan itu tenggang waktunya cukup lama. Jadi tapi kalau kecuali mungkin kalau yang dilakukan secara sepihak ini atau ditinggalkan begitu saja. Makanya itulah tadi kembali ke tadi hadis tadi, Rasulullah SAW mengingatkan, jika menikah itu maka pertimbangkanlah, jadikanlah pertimbangan utama itu adalah agamanya, kesolehannya. Kenapa? Karena ketika dia orang yang soleh, maka dia akan memiliki cinta kasih yang sangat besar. Dia tidak akan mungkin bercerai kalau keadaan masih memungkinkan diperbaiki. Begitu kan? Lain kasusnya orang meninggal tidak bisa ditahan, gitu kan? Nah, kalau orang cerai masih bisa dimediasi kan? Nah, mediator nanti itu yang akan berperan. Oh, ini masih dalam keadaan hamil, kasihan, jangan, gitu kan? Tahan. Terus kemudian prosesnya juga ada pisah ranjang dulu. Terus kemudian ya tidak dinafkahi sekian lama, baru kemudian dimediasi, sehingga masih ada proses yang dijalani untuk bisa kembali atau terus lanjut kepada perceraian. Intinya adalah kita berharap jangan sampai terjadilah, karena Bunda kan tahu ketika kita menikah itu maka aras Allah itu bergetar karena ikatan yang sangat luar biasa dunia akhirat, ikatan pernikahan itu. Begitupun juga ketika terpaksa harus diakhiri dengan alasan yang memang mungkin tidak bisa ditolerir lagi, ya terpaksa. Tetapi Allah membenci perceraian itu. Allah mengizinkan, tapi Allah tidak suka perceraian itu. Dan begitu ketika terjadi, maka juga sama. Aras itu bergetar. Karena penduduk langit ikut bersedih terhadap rusaknya ikatan sakral ini. Apalagi sudah punya anak. Apalagi sedang anak-anaknya membutuhkan pemeliharaan, membutuhkan bimbingan, orang tuanya mesti harus putus. Efeknya besar sekali. Ada anak yang kemudian terjerumus kepada lembah hitam lantaran karena stres, kondisi orang tuanya yang tidak pernah membaik, tidak pernah dapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya masing-masing. Dia ke rumah bapaknya, dia dimarahi sama mama tirinya. Dia ke rumah ibunya, dia digangguin sama bapak tirinya, jadi tidak enak.
tidak enak. Ini banyak sekali terjadi. Makanya efeknya tadi apa namanya? Itulah akibatnya ketika perceraian itu terjadi, maka kemudian aras Allah itu bergetar. Saking sedihnya penduduk langit menyaksikan hal ini harus terjadi. Nah, bagaimana mungkin ini belum selesai, masuk lagi orang baru. Artinya, lo kok ngebet amat sih, belum selesai satu kok. Faiza faraqta fansab. Kalau sudah selesai satu, sudah putus, sudah rapi, sudah bersih, nah baru masuk lagi yang lain, kan begitu. Gitu ya Bunda ya. Enak kan? Kalau udah bersih kan enak. Intinya tuh membersihkan supaya tidak meninggalkan jejak-jejak. Ya. Kalau jejak orang sukses perlu kita tiru, perlu kita pelihara. Tapi kalau jejak yang tidak baik buang saja. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Ya, jauhkan dari hal-hal yang buruk-buruk ya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup ya mengenai sepupu tadi sudah jelas kok Bunda ya. Sekalian ya, tadi sudah terjawab ya. Jadi kalau sepupu satu kali apalagi sepupu dua kali boleh. Cuma memang di masyarakat kita ada yang menghindari karena genetik. Jadi menurut mereka kadang ada cacat, ada apa itu karena pengaruh genetiknya terlalu dekat. Nah, kira-kira begitu. Ya. Dan mungkin yang terakhir tadi belum sempat kejawab terkait dengan waris tadi, nasab dalam hal waris mungkin Ustaz. Ya, jadi nasab ini juga berpengaruh di hukum waris. Misalnya ketika seorang ayah meninggal, kemudian meninggalkan atau menyisakan istri dan anaknya, maka anaknya ini tetap mendapatkan bagian warisan, setengahnya dari warisan itu. Nah, ibu dalam kasus ini dia hanya mendapatkan 1/8 bagian dari hartanya. Tapi kalau tidak ada anak, maka dapat berapa Bunda? Ayo. Masih ingat nggak warisnya? Ingat nggak Ibu? 1/4. Nah, lalu bagaimana membaginya kalau tidak punya anak? Ya, nggak punya anak terus. Nah, ketika darah atau anak tidak ada, maka yang tadi nasab dari samping itu masuk, pamannya masuk, bibinya masuk. Jadi itu juga dapat ya Ustadz ya? Dapat dia. Nah, jadi bagaimana membaginya? Nah, ini contoh kasus nih. Karena tidak punya anak, maka otomatis ini bibinya pamannya masuk. Jadi ketika dibagi, maka berkembang pembagiannya. Kalau saya lihat ini karena ilmu dari pengadilan agama waktu itu saya lihat. Jadi kan kita tahu bahwa dia kan 1/4 nih, 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Tapi ternyata pada waktu dibagi, dia lakukan lebih adil. Artinya bagian dari waris ini hukum waris. Jadi dia berikan setengahnya dulu, bagi dua. Misalnya bahasa kasarnya nih, setelah dijual, setelah utang-utang dibayar, maka ada harta yang tertinggal sebanyak 10 juta. Misal ya, 10 juta. Maka 5 juta itu diberikanlah kepada si ibu, istrinya. Iya. Lalu kemudian dia punya saudara, nasab nih kan, saudara kan masuk tuh. Ada 5 orang, ada 4 orang misalnya. 4 orang, si B, si A, si B, si C, si D. Nah, maka 5 juta ini dibagi 5. 4 saudaranya ditambah yang almarhum. Tambah almarhum, jadi 5 toh. Jadi 1 juta, 1 juta. Ya. Nah, nanti 1 juta ini kemudian diberikan kepada istrinya, karena kan bapaknya meninggal toh. Ya. Oh, ya. jadi bapak ibunya dapat 6 juta. Nah, yang lainnya 1 juta, 1 juta. Ini banyak dilaksanakan dari pembagian ini. Intinya adalah saya ingin sampaikan ke kita semua bahwa ketika anak itu tidak ada, maka darah yang lain, ikatan keluarga yang lain masuk menjadi ahli waris. Ya, jadi nggak semuanya milik. Iya. Baik, Ustaz. Nah, tapi ketika anak ada, maka yang lain tersingkir, terhijab, tertutup, tidak boleh menerima. Paman bibinya jadi
jangan saudaranya mendekat. jadi tidak Lalu kalau dia datang bagaimana Ustadz? Dia datang ya berikanlah sepantas. Kalau dia apa namanya ya secukupnya. Seikhlasnya betul, Seikhlasnya, seikhlasnya. Jadi tadi pertanyaan Bunda Fitri tadi, bagaimana kalau dia ada di situ? Ya kalau dia ada di situ ya dikasih lah. Dikasihkan. Baik Kira-kira Ustadz. begitu, ya. Ini memang seru ngomongin nasab ya Ustadz. Nanti di pengajian nanti kita bisa insya Allah kembangkan nanti insya Allah. bisa ngundang Ustadz kembali insya Allah, dan mungkin nanti insya Allah kita akan ada nasab part 1, nasab part 2 gitu ya Ustadz ya. Karena memang Islam ilmunya Allah itu luas sekali. Semakin kita mengetahui, semakin kita haus akan ilmunya Allah. Baik Ustadz, terima kasih atas wakaf ilmunya hari ini. Insya Allah menjadi pemberat di akhirat kelak ya. Amin. Dan umi-umi soleha calon bidadari surga, syukron sudah hadir di majelis ilmu kita pada sore hari. Mudah-mudahan bernilai ibadah. Yang belum sempat bertanya mohon maaf ya, karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan insya Allah. Baik sahabat surga dimanapun berada, memang berbicara tentang Islam itu sangat luar biasa ya, ilmu yang luar biasa. Namun mudah-mudahan ilmu pada hari ini bisa berfaedah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Fitri Ningsi Amala beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, tetap bersama kami di Mimbar Agama Islam, teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.